Jemaat yang terkasih, saya akan membacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 28 Mei tahun 2023. Ibadah pagi. 1. Perjamuan kasih. Diberitakan kepada segenap jemaat bahwa pada hari ini ada perjamuan kasih setelah kebaktian pagi, siang, dan sore untuk menjalin keakraban di antara warga jemaat. 2. Pendadaran. Akan diselenggarakan pendadaran pada ibadah Minggu 4 Juni tahun 2023 bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti sakramen perjamuan kudus harap mempersiapkan diri dan membawa beras untuk warga Rimatan. 3. Sakramen perjamuan kudus. Akan dilayankan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 11 Juni tahun 2023 dengan dress code putih. Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus supaya mempersiapkan diri melalui pendadaran. 4. Pencoblosan calon majelis baru. Pencoblosan calon majelis baru periode 1 Juli 2023 sampai 30 Juni 2026 akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 4 Juni di ibadah pagi, siang, dan sore. Harap menjadikan perhatian. 5. Persembahan. Persembahan tanggal 21 Mei 2023. 1. Persembahan kotak putih Rp1.835.000. Persembahan kotak merah Rp2.030.000. Persembahan bulanan operasional Rp470.000. Perpuluhan Rp310.000. Istimewa Rp20.000. Komisi Pemuda Rp20.000. Persembahan persekutuan doa hari ke-1 Rp343.000. Persembahan doa persekutuan doa hari kedua Rp397.000. Kerubim Rp606.000. Persembahan persekutuan doa hari ketiga Rp413.000. Persembahan persekutuan doa hari keempat Rp303.000 dan persembahan unduh-unduh Rp410.000. 5. Yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini beliau Pendeta Suwarto SSI. Demikian berita gereja, selamat mengikuti ibadah.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita panggilan beribadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini kita bersama merayakan Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan bagi dunia. Berbagai macam suku bangsa disatukan dalam persekutuan tubuh Kristus. Aliran cinta Allah menggerakkan hati setiap insan supaya terarah pada Tuhan dan keutuhan ciptaannya. Semoga pada ibadah Pentakosta ini aliran cinta Allah itu kita rasakan. Oleh karena itu, biarlah dalam hidup kita selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dalam hidupmu engkau beroleh sukacita. Beribadahlah kepada Tuhan, sebab janjinya selalu dinyatakan bagi kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena kasih setianya yang besar, yang memberikan rohnya bagi kita untuk menghibur kita. Mari dengan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Ibadah Pentakosta hari ini kita awali dengan satu pengakuan bahwa Allah yang penuh kuasa memampukan kita untuk meneruskan karyanya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Hidup dalam roh cinta, hidup yang bersumber dari Sang Cinta. Dengan cinta diciptakannya dunia. Karena cinta, keselamatan dinyatakan, dan dalam cinta Allah merengkuh dunia supaya menjadi tangguh. Roh cinta adalah Roh Kudus. Ia menggerakkan kita
gerejanya agar turut dalam gerakan ilahi. Gerakan cinta pada dunia, bukalah hatimu, alamilah cinta Allah dan buatkanlah cinta. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyatakan pengakuan dosa, penyesalan kita di dalam doa secara litani. Tuhan, Engkau memberi kami karunia Roh-Mu yang kudus. Engkau mengisi hati kami dengan cinta-Mu. Ya Roh Kudus-Mu Tuhan, rahmat-Mu tercurah bagi gereja-Mu dan memberikan keberanian pada kami untuk mempersaksikan Injil-Mu. Roh Kudus Tuhan, Engkau memberikan berbagai karunia bagi umat-Mu, supaya kami saling melengkapi satu sama lain. Ya Roh Kudus Tuhan, kepada kami yang lelah, letih, lesu, dan berbeban berat, Kau nyatakan anugerah pemulihan.
Ya Roh Kudus Tuhan, di dalam Engkau ada iman, pengharapan, dan kasih. Ya Roh Kudus, di dalam Engkau kami berserah dan memohon rahmat oleh persatuan kasih yang kekal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Saundang berdiri. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan berdasarkan surat Roma 8:14 tertulis demikian. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah
adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Tibalah bagian bagi kami ya Tuhan, dalam ibadah istimewa, ibadah merayakan pencurahan Roh Kudus. Kami akan duduk dengan diam dan tenang, mendengarkan kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Hambamu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Pembacaan Sabda. Bacaan Sabda yang pertama, Bilangan 11 ayat 24 sampai yang 30. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri berkeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Edat dan yang lain bernama Medat. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Edat dan Medat kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, tuanku Musa,
cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi roh-Nya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Marilah kita membaca Mazmur tanggapan dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35b secara berbalasan. Saya akan membaca ayat yang genap, jemaat membaca ayat yang ganjil. Mazmur 104 ayat 24 sampai 35b. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan Lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roti mereka mati binasa dan menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi lagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Bacaan kedua, kita membacakan pertama Korintus 12 ayat yang ketiga sampai yang ke-13. Karena itu, aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib
tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari roh itu. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Tuhan Allah berfirman demikian. Dan pada hari terakhir, itu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus yang berbagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah sepekan kita melakukan serangkaian acara
menjelang Riyaya Unduh-Unduh sampai hari ini, Pentakosta, saya merasakan aura dari warga jemaat yang antusias, yang penuh dengan semangat, datang menghampiri hadirat Tuhan. Dan kita patut meyakini ini semua pekerjaan Roh Kudus yang menggerakkan masing-masing pribadi tanpa lelah, terus semangat, terus mendukung, mensupport dalam bentuk apapun. Baik daya, dana, kehadiran, dan semua itu sekali lagi terjadi, diyakini, diimani oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Bahkan secara statistik, jemaat kita makin hari makin bertambah. Puji Tuhan. Dan tentu ini memberikan semangat bagi kita keluarga-keluarga yang mungkin masih ada yang jarang bergereja, yang masih bermalas-malasan. Mari kita gerakkan, kita ajak, kita sapa, agar gerakan ini, gerakan Roh Kudus ini semakin dirasakan, dan semakin membuat kita bergairah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini oleh gereja-gereja dimaknai sebagai hari merayakan turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Oleh kuasa Roh Kudus, para murid dimampukan berbicara dalam berbagai bahasa dan punya keberanian menyaksikan perbuatan-perbuatan karya Allah yang luar biasa. Bagaimana Kisah Para Rasul 2:11 mencatat salah satu murid, yaitu Petrus, yang semula menyangkal sebagai muridnya. Dia tampil bersaksi tentang Tuhan Yesus di depan orang-orang yang membenci Yesus. Kesaksiannya berkobar-kobar, menyentuh hati jiwa pendengar yang hadir dalam khotbah Petrus, sehingga mereka digerakkan dan mereka mau beri diri bertobat. Hari itu tercatat 3.000 orang yang kemudian minta dibaptis, bertobat, dan diselamatkan. Pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus hanya dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu? Tentu jawabannya adalah tidak. Pada hari ini pun, atau hari-hari ini, Tuhan Allah berkenan mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Malah bagian yang simple, yang sederhana tadi, dalam bacaan Rasuli menjelaskan, siapapun yang bisa mengaku, menyebut Yesus ada Tuhan, adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu perkara simpel, sederhana, memahami apakah Roh Kudus sudah berkuasa dalam diri kita. Karena kadangkala acap kali orang menganggap orang mendapatkan pencurahan Roh Kudus ketika bisa bahasa roh. Kita ketika punya karunia-karunia penyembuhan, pengajaran, dan seterusnya. Mereka lupa ketika orang mau percaya menyebut Yesus ada Tuhan adalah karya pekerjaan Roh Kudus yang nyata pada masing-masing pribadi. Dan itu dirasakan kurang
Karena orang melihat sesuatu yang wah, sesuatu yang spektakuler ketika berbicara tentang Roh Kudus. Harus bisa bahasa roh, harus bisa menyembuhkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, satu perkara yang Tuhan Yesus ajarkan pada kesempatan ibadah hari ini, mereka yang sungguh-sungguh percaya ibarat orang yang haus dan merindukan air. Maka di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka hidup kita akan berubah, akan bertumbuh, dan dimampukan menjadi saksi Kristus. Ibarat tanaman yang mendapatkan aliran air, ia tidak akan mati, tetapi akan hidup, akan tumbuh segar, menjadi kuat, dan akan menghasilkan buah. Nah, di sisi lain, kita bisa membayangkan bagaimana yang pada awalnya tanah gersang, kena kemarau beberapa bulan lamanya, tiba-tiba ada hujan. Air yang pertama masuk akan membuat perubahan nyata pada tanah yang gersang tadi. Lama-lama akan tumbuh berbagai tanaman, tumbuhan di atas tanah itu. Nah, gambar yang sama, air melambangkan Roh Kudus. Seperti air menyegarkan tanah kembali, aliran Roh Kudus juga menyegarkan manusia, jiwa, dan roh kita. Roh Kudus yang kita terima pada satu titik dalam kehidupan kita akan memenuhi diri kita, mengalir keluar dari kita, dan menyentuh orang-orang di sekitar kita. Kalau kita perhatikan bagian bacaan Injil hari ini, ketika masing-masing percaya, orang-orang percaya diperkenankan menerima pencurahan Roh Kudus, Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk membendung, untuk menghalang-halangi, untuk membuat pembatas. Tapi Tuhan mengatakan, biarlah aliran itu terus mengalir, terus tercurah kepada orang-orang di sekeliling kita. Itulah yang Tuhan maksudkan, bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus tidak kita keep untuk diri sendiri, untuk kita kuasai. Tetapi dengan leluasa dia akan mengalir dalam hati kita, akan mengalir keluar, dan orang lain akan merasakan perkara yang sama. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, persoalan dan tantangan pasti datang dan pergi selama kita hidup di dunia ini. Kita sebagai orang Kristen belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan, tidak perlu khawatir, sebab Tuhan sudah mengutus penolong, Parakletos, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kita. Di saat kita bersekutu dengan Roh Kudus akan menyegarkan kita, akan memenuhi kita, bahkan mengalir keluar dari kita.
Roh Kudus akan membuat kita segar dan baru setiap hari untuk menaklukkan persoalan dan tantangan hidup kita dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Oleh karena itu, kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara berada dalam ketakutan, dalam kesedihan, kekhawatiran karena berbagai masalah beban hidup, Bapak Ibu Saudara sangat ingin berubah dan menang atas masalah, atas tantangan, atas beban hidup, maka Tuhan menyapa panjenengan semua hari ini. Barang siapa haus, barang siapa letih, lelah, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Konon ada cerita ketika Bapak Ibu Saudara masih beribadah ke GKJ Margoyudan dengan jalan kaki tentunya waktu itu, di beberapa titik tempat disediakan gentong atau kendi yang isinya adalah air tawar, dan itu ternyata sangat menolong bagi mereka yang lelah, letih, haus dalam perjalanan. Dan itu diberikan dengan gratis, dengan leluasa, siapapun boleh meneguk dari air kendi yang disediakan di titik-titik tertentu itu. Hal yang sama ditawarkan Tuhan pada kita. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Bapak Ibu nanti bisa baca lagi di ayat 37 dalam Yohanes 7 tadi, ayat 37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu pergerakan yang otomatis. Kalau Bapak Ibu Saudara menyediakan diri, membuka diri untuk meminum air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, secara otomatis dalam hidup panjenengan, dalam tubuh panjenengan, dalam hati panjenengan akan mengalir aliran-aliran air hidup. Hari ini bacaan leksionari berbicara tentang air sumber hidup. Dan Tuhan Yesus menawarkan air hidup kepada setiap pribadi, setiap orang yang kehausan. Tetapi rasa haus itu bukanlah tujuan utama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadanya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Setelah puas, setelah mengalami kelegaan, ada yang harus dikerjakan, ada yang harus dilakukan. Bahwa air hidup yang kita terima dari Yesus itu harus dialirkan. Bukan untuk dibendung, bukan untuk dikuasai, bukan untuk ditampung, tetapi harus dialirkan. Bagaimana mengalirkannya? Pertanyaan yang simpel. Tidak hanya kita yang merasa haus. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang juga mengalami kehausan, mengalami keletihan. Kalau kita sudah tahu cara mendapatkan kelegaan, sudah tahu mendapatkan kepuasan, kesegaran, ketika sudah minum air
yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita memberikan aliran air yang sama kepada yang lain, agar mereka juga tidak mengalami kehausan, tidak mengalami kekeringan, tetapi mereka dapat terpuaskan, mereka boleh disegarkan dengan sapaan-sapaan kita, dengan keberadaan-keberadaan kita. Dan semua terjadi, sekali lagi, bukan karena pekerjaan kita. Semua terjadi karena Roh Kudus yang berkarya, yang bekerja pada kita. Sebagai suami, alirkan aliran air itu kepada istri. Sebagai istri, alirkan air kehidupan pemberian Tuhan itu kepada suami, kepada anak-anak kita, sehingga semua mengalami kesegaran, semua mengalami kepuasan, oleh karena kita saling berbagi, saling menguatkan, dan saling meneguhkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pesan yang boleh kita terima pada kesempatan ibadah Pentakosta ini, bukalah hati Bapak Ibu Saudara dan terimalah aliran-aliran air hidup itu, yaitu Roh Kudus, Roh yang akan mengubah, yang akan memperbarui hidup kita, menyegarkan, memuaskan hati kita. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu Saudara hari ini sudah setia, sudah dengan antusias, sudah dengan semangat beribadah, mencari Tuhan, ajak yang lain, ajak teman yang lain, ajak keluarga, agar mereka tidak letih, agar mereka tidak haus, tetapi mereka dipulihkan, mereka disegarkan, mereka mengalami aliran-aliran air yang sama, yaitu aliran kuasa Roh Kudus yang mengubah, yang menguatkan, yang menyegarkan hidup kita. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan menolong, Tuhan berkati panjenengan semua. Amin. Kita responi dengan pujian Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini,
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hendak mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Gihon, waktu dan kesempatan kami berikan.
Kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa syafaat, sandarkan kita berdoa. Allah sang sumber kehidupan, Engkau yang menawarkan air kepada setiap pribadi yang mengalami kehausan. Engkau menjanjikan kesegaran, menjanjikan pemulihan bagi siapapun yang mau menerima aliran-aliran air pemberian dari Tuhan. Di Pentakosta Tuhan, kami menyediakan diri, membuka hati kami untuk menerima aliran-aliran Roh Kudus. Berkaryalah Tuhan, agar kami masing-masing pribadi mengalami perubahan, mengalami pembaruan, semakin diberkati dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita kami ya Tuhan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih, terkhusus mereka yang sakit ya Bapa, kayak berdoa untuk Ibu Parmi Sudarjo Jebres 3, Bapak Wiyadi Jebres 5, Bapak Bambang Wijayanto Jebres 6, Ibu Pratikno Jebres 8, Ibu Sri Sarah Jebres 11, Bapak Haryanto Jebres 11, Ibu Ginem Jebres 13, Ibu Parmi Selamat Jebres 13, dan jemaat yang lain. Tuhan jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka mengalami pemulihan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah pendadaran di minggu yang akan datang, sekaligus dalam acara pemilihan coblosan bagi calon majelis terpilih. Tuhan menolong kami, setiap warga jemaat, menyiapkan hati dalam ibadah pendadaran besok minggu, dan sekaligus memberikan dukungan, memberikan suara kami untuk hamba-hamba-Mu yang menyediakan diri, ambil bagian dalam pelayanan kemajelisan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami semua, bahkan hamba-hamba-Mu yang menyediakan diri untuk dicalonkan sebagai calon majelis. Terlebih Tuhan, kami akan menyelenggarakan pembekalan, baik majelis lama maupun majelis baru nanti, di tanggal 29 Juni. Tuhan memberkati serangkaian acara yang telah kami persiapkan, sehingga boleh membekali kami untuk semakin lebih dan lebih dalam melayani seluruh warga jemaat GKJ Jebres ini. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan warga jemaat-Mu, kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Allah berkati dengan luar biasa, agar tidak mengalami kekurangan, dari setiap usaha yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan berhasil, dan berhasil oleh karena pertolongan kasih Allah. Berkati anak kami yang sedang studi, berkati dalam belajar mereka, dalam sekolah mereka, dalam meniti impian harapan mereka untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Tuhan berikan yang terbaik dan berikan setiap orang tua memberikan support, dukungan untuk pendidikan anak-anak mereka. Kami serahkan juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, agar Tuhan melawat dan memberkati setiap situasi kondisi yang ada menjelang Pesta Demokrasi 2024, agar semuanya berjalan dengan baik, lancar, kondusif, tidak ada perpecahan, pergesekan, pertikaian, bahkan dengan leluasa, dengan demokrasi, kami boleh menentukan sosok pemimpin yang akan meneruskan kepemimpinan Bapak Jokowi nanti.
Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Di dalam ibadah Pentakosta ini Tuhan, seusai ibadah kami menyelenggarakan perjamuan kasih sebagai sarana membangun keakraban persaudaraan di antara kami. Bila Tuhan memberikan kesempatan kepada kami semua, masing-masing warga, menggunakan waktu, kesempatan yang ada, membangun relasi, menyapa satu dengan yang lain. Tuhan, inilah doa seru kami yang kami pinta. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, Ia mencurahkan Roh Kudus-Nya, supaya dunia dipulihkan dengan cintanya. Dengan hati yang bersyukur, serta mengingat firman-Nya, kita membawa persembahan bagi Tuhan. Mazmur 107 ayat 21-22 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Doa pengucapan syukur dan kita pujikan PKJ 216. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita berdoa. Kami boleh bersukacita, bersyukur, bersorak-sorai atas kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kami. Kami boleh mengungkapkan rasa syukur itu karena Roh Kudus berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, bukan hanya rohani kami, tapi jasmani kami. Engkau memberkati pekerjaan kami, memberkati talenta kami, memberikan alam dan sekitarnya boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Saat ini kami boleh bersyukur Tuhan dengan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan kuduskan, kiranya boleh menjadikan pelayanan dan kesaksian GKJ Jebres ini semakin memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertanggung jawab mengelola keuangan gereja persembahan ini. Biarlah semuanya disertai takut akan Tuhan.
Kalau sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, kiranya Tuhan berkati kami. Dan juga berkati makanan melalui perjamuan kasih. Biarlah boleh menjadi berkat, kekuatan, kesehatan kami. Bahkan kami mampu untuk melayani dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Saundang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi Tuhan di dalam dunia. Roh Kudus, kobarkanlah api kuasa-Mu dalam hati kami yang berdosa.
Kudus, pancarkan cahaya ilahi-Mu, tuntun kami mengabdi padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita segarkan iman kita dengan mengikrarkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bukalah hatimu untuk menerima aliran roh cinta dari Tuhan. Persaksikanlah Injil Kristus. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Terimalah berkat-Nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Roh Kudus